saudara kekasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita hampiri Tuhan lewat pujian kita. Haleluya. Hormat dan syukur
Tuhan kami, Kaulah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami percaya itu semua. Kami telah melihat keajaiban-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Kami telah melihat semua apa yang terjadi bagi setiap hidup kami. Maka tanpa Engkau hidup kami sangat hampa. Tapi oleh karena Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan setiap apa yang kami kerjakan dari hari ke sehari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Saudara, semakin bertambah zaman, bertambah usia, semakin teknologi canggih, maka juga semakin banyak orang saat ini sedang melakukan berbagai suatu cara untuk menyesatkan banyak orang, khususnya bagi mereka yang sedang saat ini mempromosikan diri kepada manusia lewat media sosial tentang ketuhanan. Mungkin saja di lingkungan kita nggak begitu kita ketahui, karena kita tidak banyak menelusuri semua ke sana. Akan tetapi di media sosial sekarang itu sangat banyak sekali perdebatan ya tentang yang disebut Allahnya orang Kristen. Bahkan di agama sebelah sering kali mereka mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu 3. Ya, padahal tidak demikian, saudara. Kenapa nggak tampil tulus? Makanya saya mengambil suatu kesimpulan pada hari ini, firman Tuhan dengan judulnya Tritunggal. Ya. Siapa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Dan mengapa seringkali terjadi perdebatan tentang Tritunggal? Sampai-sampai agama sebelah mereka bilang bahwa Tuhan orang Kristen itu 3. Itu enggak benar. Lalu kenapa Tritunggal? Nah, ini yang perlu kita pelajari hari ini. Amin. Perlu kita pelajari karena banyak orang nggak tahu. Ya nggak tahulah hanya pendeta yang tahu. Tidak demikian. Setiap jemaat wajib tahu. Saudara, semalam itu saya bicara dengan Ibu Gembala. Di dalam pelayanan gereja kita harus memberikan edukasi sama jemaat agar mereka tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kenapa? Karena saat ini gampang sekali iman orang Kristen diombang-ambingkan dan disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Saudara, nggak usah dulu ya orang sebelah, dalam satu yang disebut Kristen saja, sesama Kristen sendiri terjadi. Dan saat ini ada yang di Jawa itu sekarang lagi hangatnya, bukan hangat, lagi panasnya. Sampai sekolah-sekolah tinggi teologi ya, ini mau diturunkan ini teman, karena pengajarannya tidak benar. Dia berkata Yesus itu bukan Tuhan. Coba. Nah, perlu saya jelaskan pada hari ini. Apa itu Tritunggal?
Kan gitu ya. Jadi umat Kristiani percaya bahwa Tuhan direpresentasikan dalam 3 bentuk menurut Alkitab. Yang pertama Allah yang disebut Bapa, Yesus yang disebut Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadi bukan berarti 3 ini, sebutan ini, maka 3-tiganya Tuhan. Enggak demikian. Ingat ya, kalau perlu dicatat, jangan ada yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu 3. Enggak. Allah, Yesus, Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah Allah punya bentuk? Enggak. Roh Kudus punya bentuk? Tidak. Yesus punya bentuk? Iya. Nah, ini yang perlu kenal harus begitu. Kalau sebelah mereka bilang Tuhan mereka itu, Allah mereka itu berbentuk zat. Kita Roh Kudus. Pertanyaan saya, Roh Kudus ada bentuk? Gak ada yang tahu. Pertanyaan saya, angin ada bentuk? Bisa melihat angin? Orang yang bisa melihat angin itu namanya luar biasa. Saya sendiri gak mampu melihat angin. Betul ya? Bisa menyentuh angin? Enggak. Bisa merasakan angin? Itu dia. Ya. Next. Mengapa hal ini penting? Ya. Biasanya saya akan mengatakan ini hanya perdebatan teologis. Tetapi ini adalah inti untuk memahami kekristenan. Ketiga-tiganya ini inti mengerti Kristen itu siapa. Ini adalah dasar dari semua kepercayaan orang Kristen. Nah, hal ini dijelaskan kepada kita oleh Yesus sendiri. Yesus juga pernah berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak. Dia nggak bilang saya, dalam nama Allah Bapa, Anak. Kan begitu kan? Roh Kudus. Dan banyak orang bertanya, Yesus tidak pernah mengakui dia Tuhan. Yesus nggak mau dia ngaku-ngakuin, saya ini Tuhan loh. Saya ini Tuhan. Dia bilang, kalau Yesus bilang aku ini Tuhan, sembahlah saya, itu namanya kurang kerjaan. Yesus nggak pernah bilang begitu. Kalau kau butuh, sembah Tuhan. Ya, ingat, Yesus nggak mau disembah, nggak butuh penyembahan yang karena paksaan. Halo, Yesus tidak membutuhkan penyembahan paksaan. Kita datang ke sini, engkau duduk bersama-sama. Kalau terpaksa, kalau sebelah bilang sembahyangmu batal. Tapi engkau duduk di sini karena kerinduan, maka sholatmu berpahala. Gitu ya. Nah saudara, hal ini dijelaskan kepada kita oleh Yesus sendiri. Jika saudara percaya bahwa kepada Yesus, saudara harus memahami hal ini. Ya. Dan semua ini merupakan suatu penggenapan nubuatan di seluruh Alkitab. Makanya kitab orang Kristen itu luar biasa, saudara. Makanya jangan pernah engkau malas membaca Alkitab. Rajinlah engkau membaca Alkitab. Amin. Supaya kamu